Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 8 Kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 4, yaitu tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Di video sebelumnya sudah ada pembahasan tentang getaran. Link videonya bisa dicek di pojok kanan atas di kolom deskripsi atau di akhir video. Kali ini kita akan lanjut materi membahas tentang gelombang. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, sebelum masuk materi lebih jauh, saya mau tanya dulu. Pernah tidak kalian melempar batu ke dalam sungai atau dalam kolam? Apa yang terjadi? Ya, betul. Kalian akan melihat adanya pola gelombang pada permukaan air kolam. Kemudian, seandainya di atas air kolam itu ada beberapa sampah dedaunan, tentu daun-daun itu akan bergerak naik turun. Padahal jarak antara daun dan batu yang masuk ke kolam tadi cukup jauh. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika batu itu jatuh ke dalam kolam, maka akan terjadi getaran di sana. Dan ternyata energi getaran yang dihasilkan dari lemparan batu tadi akan merambat ke segala penjuru kolam, sehingga akan terlihat pola-pola melingkar. Dan tentunya jika ada dedaunan di sekitar situ atau di tepian kolam, dia juga pasti akan ikut bergerak. Jadi gelombang itu merupakan getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya ada gelombang tali, kemudian gelombang air laut, gelombang bunyi, dan lain sebagainya. Masuk ke jenis-jenis gelombang. Berdasarkan energinya, gelombang bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetis. Gelombang mekanis itu merupakan gelombang yang memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Misalkan, gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Kemudian berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang itu dibedakan menjadi dua. Ada gelombang transversal, ada juga gelombang longitudinal. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang air. Coba kalian perhatikan gambar ini. Hal-hal yang perlu kalian ketahui ya. Yang ini namanya bukit gelombang. Kemudian yang ini namanya lembah gelombang. Nah, yang dikatakan satu panjang gelombang atau panjang gelombang itu merupakan jarak satu bukit dan satu lembah. Jadi satu panjang gelombang tuh dari sini ke sini. A, B, C, D, E. Ya, itu satu panjang gelombang. Atau bisa juga dari B ini turun ke D, kemudian ke F. Itu bisa juga. Jadi B, C, D, E, F. Itu juga bisa dikatakan satu panjang gelombang. Kemudian kalau setengah panjang gelombang bagaimana? Nah, kalau setengah panjang gelombang ya tinggal satu bukit atau satu lembah. Nah, A, B, C bukit saja atau C, D, E lembah saja. Paham ya? Kemudian, nah dari titik B ini ke bawah, nah dari sini, ini dinamakan amplitudo atau simpangan gelombang terjauh. Paham ya? Kemudian masuk ke gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini gelombang yang merambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya pada gelombang slinky atau pegas, gelombang plasma, dan gelombang bunyi. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini ada gambar pegas. Yang perlu kalian ketahui, nah ini. Yang ini, yang rapat-rapat ini namanya rapatan. Yang agak renggang ini namanya regangan. Nah, yang dikatakan satu panjang gelombang atau panjang gelombang
pada gelombang longitudinal itu adalah jarak dari satu rapatan dan satu regangan. Paham? Baik, kalau sudah paham, kita masuk ke periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama, periode gelombang terlebih dahulu. Periode gelombang itu merupakan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu gelombang. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai T sama dengan T per N atau T sama dengan T per F. Sama seperti getaran kemarin ya, T-nya ini periode, T kecil ini waktu, dan N ini banyaknya gelombang. F frekuensi. Nah, lanjut. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang ini merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Secara matematis dinyatakan sebagai F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Kemudian cepat rambat gelombang itu merupakan jarak yang ditempuh gelombang tiap satu satuan waktu. Secara matematis dinyatakan sebagai V sama dengan lambda per T per periode atau V sama dengan lambda per F. V ini cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Kemudian lambda ini panjang gelombang, satuannya meter. T itu periode, satuannya sekon. F itu frekuensi, satuannya juga sekon. Kalau T kecil, waktu. N itu banyaknya gelombang. Baik, supaya lebih paham, saya beri kalian contoh soal. Contoh soal yang pertama, coba perhatikan. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Panjang gelombang berarti ini lambda. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, berarti 0,5 ini periode T besar. Tentukan cepat rambat gelombang. B. Frekuensi gelombang. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah lambda sama dengan 2M tadi ya. Kemudian T sama dengan 0,5 sekon. Yang ditanya cepat rambat gelombang, simbolnya V sama dengan berapa, tanda tanya. Kemudian yang B frekuensi, F sama dengan berapa. Kita kerjakan bersama-sama. Yang A, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Lambdanya sudah ada 2, kita masukkan 2. T periode, kita masukkan 0,5, maka didapat 4 meter per sekon. Kemudian yang B, yang ditanya frekuensi. Nah, bisa langsung dimasukkan dari rumus F sama dengan 1 per T, 1 per periode ya. Jadi 1 per periodenya masukkan 0,5, didapat hasil 2 meter per sekon. Bisa dipahami? Kemudian contoh soal yang kedua. Terdapat gelombang yang merambat selama 20 detik. Sepanjang waktu tersebut muncul 100 gelombang dengan jarak antara kedua puncak gelombang sebanyak 2 meter. Berarti 2 meter ini apa? Panjang gelombang ya. Pertanyaannya, berapa cepat rambat gelombang? Tulis dulu yang diketahui ya. Tadi merambat selama 20 detik, berarti itu T, waktu, sama dengan 20 S. Muncul 100 gelombang, berarti ini N, banyaknya gelombang, sebesar 100. Kemudian panjang gelombangnya 2 meter. Yang ditanyakan apa? Berapa cepat rambat gelombang? Berarti V sama dengan berapa? Jawab. Sebelum itu, cari dulu frekuensinya. Frekuensinya bisa didapat dari F sama dengan N per T. 100, N-nya 100 kan? Dibagi 20 waktu. Jawabannya 5 Hz. Baru setelah itu bisa dimasukkan ke rumus cepat rambat gelombang. Rumusnya V sama dengan lambda kali F.
lambdanya tadi 2, panjang gelombangnya F-nya 5, sama dengan 10 meter per sekon. Gitu ya. Atau kalian juga bisa mencarinya dari periode. Bisa, T sama dengan T per N dulu. Nanti pakai rumus panjang gelombangnya yang satunya, yang panjang gelombang sama dengan lambda per periode. Seperti itu ya. Baik, berikutnya masuk pembahasan tentang gelombang bunyi. Suara apa yang kalian dengar? Ya, ada suara burung berkicau, kemudian ada suara knalpot kendaraan. Nah, dan masih banyak lagi suara-suara yang sering kalian dengar sehari-hari. Baik, suara-suara itulah yang dikenal dengan bunyi. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa bunyi, gelombang bunyi itu merupakan gelombang longitudinal, di mana energi gelombangnya merambat melalui udara. Berikutnya ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar garpu tala. Garpu tala ini jika dipukulkan ke suatu benda, dia akan bergetar dan akan mengeluarkan suara. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Ketika senar gitar dipetik, senar itu akan bergetar, kemudian menghasilkan lantunan suara yang indah. Yang ketiga juga demikian. Ketika ada seseorang sedang bernyanyi, maka pita suaranya akan bergetar, sehingga bisa menimbulkan suara. Nah, dari ketiga contoh ini, bisa kalian lihat bahwa benda-benda tersebut mengeluarkan suara ketika benda-benda itu bergetar. Akan tetapi, ketika benda-benda itu diam, benda-benda itu tidak mengeluarkan suara. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa bunyi itu berasal dari benda-benda yang bergetar. Bisa dipahami? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua bunyi bisa terdengar oleh telinga manusia? Contohnya pada daun yang jatuh ke tanah. Bisa tidak kalian mendengar suara daun itu ketika daun itu membentur tanah? Apakah daun-daun itu mengeluarkan bunyi? Jika tidak, maka benturan antara daun dengan permukaan tanah tersebut memiliki getaran kurang dari 20 getaran per detik, atau frekuensinya kurang dari 20 Hz. Pada frekuensi tersebut, manusia tidak bisa mendengar bunyi. Nah, manusia itu baru bisa mendengar bunyi ketika benda itu menghasilkan getaran 20 getaran per detik atau 20 Hz atau lebih. Jadi berdasarkan terdengar atau tidaknya bunyi itu, bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, dan juga bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik itu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Biasanya ini bisa didengar oleh hewan seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang ketiga ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik, sekarang untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan hasil jawaban kalian dengan teman kalian atau dengan guru kalian di sekolah. Sekian dulu, terima kasih.